Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziza Putri Alfiani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 dari kelas anestesi 2A. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang fisiologi sistem respirasi terhadap anestesi. Langsung saja saya akan share screen. Pertama-tama marilah saya akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama Rati Hoyuningsih dengan NIM 210106153. Selanjutnya Putri Sekarwangi dengan NIM 210306145. Lalu Emiliana Bella dengan NIM 210106049. Lalu Rashid Hamka dengan NIM 210106152. Dan Suci Wulandari dengan NIM 210106184, lalu Kevin Alkausar dengan NIM 210106089, dan yang terakhir Putri Pintasari dengan NIM 210106144. Selanjutnya di sini saya akan pertama menjelaskan apa sih sebenarnya fisiologi pernapasan itu. Jadi fisiologi pernapasan itu adalah proses menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh serta akan menghembuskan udara itu yang mengandung CO2 itu dari paru-paru. Jadi itu sebagai sisa oksidasi keluar dari tubuh. Selanjutnya ada alat respirasi pada manusia itu dimulai dari hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, sampai alveoli. Nah, fungsi respirasi itu sendiri ada fungsi utamanya dan fungsi sekunder. Nah, fungsi utamanya itu untuk memastikan bahwa tubuh itu dapat mengekstrak oksigen dengan jumlah yang cukup untuk memetabolisme sel dan melepas karbon dioksida. Dimana dapat dikatakan juga fungsi utamanya itu sebagai pertukaran gas, di mana gasnya itu antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi oksigen itu akan masuk ke dalam paru-paru dan karbon dioksida itu akan dikeluarkan dari paru-paru. Selanjutnya ada pun fungsi respirasi itu yang sekunder. Fungsi sekunder itu sendiri adalah muncul akibat adanya kegiatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan dari fungsi utama respirasi itu sendiri. Yang pertama ada sebagai meregulasi pH, selanjutnya mengendalikan suhu udara pernapasan, lalu sebagai eliminasi air, dan sebagai fungsi bicara. Nah, sistem respirasi itu secara fungsional dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, zona konduksi. Di mana zona konduksi ini terdiri dari hidung sampai bronkiolus. Nah, pada zona konduksi ini adalah tempat mengeluarkan O2 atau gas itu akan keluar dan masuk. Nah, ini terjadi di zona konduksi. Selanjutnya yang kedua itu ada zona respirasi. Nah, zona respirasi ini adalah melalui dari ductus alveolar sampai alveoli. Nah, dapat kita ketahui sendiri alveoli itu dapat mengembang dan mengempis. Nah, makanya pada zona respirasi ini dapat dikatakan adalah zona di mana pertukaran gas itu terjadi. Di mana tadi pertukaran gas itu antara O2 dan CO2. Nah, O2 itu akan dimasukkan ke dalam tubuh dan CO2 akan dikeluarkan dari paru-paru. Selanjutnya secara anatomis dapat dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama respirasi bagian atas dan respirasi bagian bawah. Di mana respirasi bagian atas itu terdiri dari organ luar dari hidung hingga dari hidung sampai laring. Selanjutnya pada bagian bawah itu terdiri dari trakea sampai alveoli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kevin Alkausar. Kepada Kevin Alkausar, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Aziza. Jadi di dalam respirasi terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar masuknya udara dari paru ke paru. Ventilasi paru mencakup gerakan dasar atau kegiatan bernafas atau inspirasi dan
ekspirasi. Nanti saya akan menjelaskan inspirasi dan ekspirasi. Udara yang masuk dan keluar terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara intrapleural dengan tekanan atmosfer, di mana pada saat inspirasi tekanan intrapleural lebih negatif, 752 mmHg, dari tekanan atmosfer, 760 mmHg, sehingga udara akan masuk ke alveoli. Next. Kemudian inspirasi. Selama inspirasi terjadi, kontraksi otot diafragma dan interkosta eksterna. Hal ini akan meningkatkan volume intorak, menurunkan tekanan intorak, tekanan intrapleural makin negatif, paru berkembang, tekanan intrapulmonari menjadi makin negatif, udara masuk paru. Next. Kemudian ekspirasi. Selama ekspirasi terjadi, relaksi otot, diafragma, dan interkosta eksterna. Hal ini akan menurunkan volume intorak, meningkatkan tekanan intorak, tekanan intrapleural makin positif, paru mengempis, tekanan intrapulmonal menjadi makin positif, udara keluar paru. Next. Kemudian, kepatenan ventilasi tergantung pada faktor. Yang pertama, kebersihan jalan nafas. Adanya sumbatan atau obstruksi jalan nafas akan menghalangi masuk dan keluarnya udara dari dan ke paru. Kedua, adekuatnya sistem syaraf pusat dan pusat pernafasan. Yang ketiga, adekuatnya pengembangan dan pengempisan paru-paru. Yang keempat, kemampuan otot-otot pernafasan seperti diafragma, eksternal interkosta, dan otot abdominal. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rashid Hamka. Kemudian yang B, perfusi paru. Perfusi paru adalah gerakan darah yang melewati sirkulasi paru untuk dioksigenasi, di mana pada sirkulasi paru, darah deoksigenasi yang mengalir dalam arteri pulmonaris dari ventrikel kanan jantung. Yang C, difusi. Difusi adalah pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Oksigen terus-menerus berdifusi dari udara dalam alveoli ke dalam aliran darah, dan karbon dioksida CO2 terus berdifusi dari darah ke dalam alveoli. Kemudian ini ada macam-macam volume pernafasan. Yang pertama ada volume tidal, volume cadangan, volume cadangan aspirasi atau suplementer, kemudian ada udara residu. Nah, ini volume tidal itu udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa. Meliputi itu ada 500 cc. Kemudian volume cadangan inspirasi atau komplementer, udara sebanyak 1.500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi, yaitu udara sebanyak 1.500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengurutkan otot perut kuat-kuat. Kemudian ada udara residu, yaitu udara sebanyak 1.000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Kemudian ada kontrol saraf pernafasan. Yang pertama pusat pernafasan, pons dan medula. Yang kedua, mereka memiliki tipe neuron inspiratori dan ekspiratori yang berbeda di mana teraktivasi pada 3 fase siklus respirasi. Di mana fase inspirasi terjadi pelepasan signal yang mendadak kepada otot inspirasi dan otot dilator faring, diikuti oleh penurunan signal terhadap pada fase post-inspirasi, dan inspirasi diikuti oleh adanya signal pada fase ekspirasi kecuali pada ekspirasi paksa. Tonus bronkomotor.
Yang pertama, kondisi kontraksi atau relaksasi dari otot polos di dalam dinding bronkus yang meregulasi kualitas jalan napas. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tonus bronkomotor. Yang pertama, ke dalam anestesi. Yang kedua, obat-obatan dan berbagai prosedur jalan napas. Ketiga, penyakit respirasi atau asma bronkial. Yang keempat, agen inhalasi. Pengaruh anestesi pada respirasi. Pengaruh anestesi pada respirasi sangat kompleks dan berhubungan dengan perubahan baik dalam posisi dan agen anestesi. Anestesi menyebabkan gangguan pada fungsi paru, baik pada pasien yang bernafas spontan maupun ventilasi mekanik. Gangguan oksigenasi darah terjadi pada sebagian orang yang menjalani anestesi. Oleh karena itu, pemberian oksigen rutin dilakukan dengan fraksi oksigen terjaga sekitar 0,3 sampai 0,4. Next. Akibat pertama pengaruh anestesi, hilangnya tonus otot yang menyebabkan perubahan keseimbangan antara gaya keluar otot-otot dan gaya jaringan elastis paru, sehingga mempengaruhi kapasitas residu fungsional, akan menurun dan menyebabkan penurunan komplis dan resentensi pernapasan. Pemberian opioid atau morfin atau fentanyl dapat mendespresi pernapasan terhadap karba. Efek ini dapat menetralisasi dengan pemberian antagonis opioid yaitu naloxone. Obat anestesi inhalasi dapat didepresi pusat pernapasan dan menyebabkan perubahan pada aliran darah di paru, sehingga menyebabkan mismatch ventilasi atau perfusi dan penurunan oksigenasi. Efek pada volume dan kopian paru. Perubahan pada mekanisasi paru-paru karena anestesi umum terjadi tidak lama setelah dilakukan induksi. Posisi supine membuat kapasitas residu fungsional menurun 0,4 sampai 0,5 L. Penurunan ini mungkin terjadi karena konsekuensi dari koplas alveolar, penggesekan diafragma ke atas, dan apalagi setelah pemberian pembuluh otot, lumpuh otot. Next. Efek pada airway resistance. Penurunan FRC terkait dengan anestesi umum akan diharapkan untuk meningkatkan resistensi saluran nafas karena faktor patologis atau perpindahan posterior lidah, spamelaring, bronkokonstriksi atau sekresi darah atau tumor di saluran nafas, atau masalah peralatan atau tabungan trakea kecil atau konektor, kerusakan katuo atau obstruksi Behring circuit. Next. Efek pada kerja nafas. Peningkatan kerja nafas di bawah anestesi yang paling sekunder untuk mengurangi paru-paru dan dinding dada kepatuhan dan kirang umum. Peningkatan resistensio salur nafas. Masalah peningkatan kerja nafas biasanya diletakkan oleh ventilasi mekanis yang dikendalikan. Berikut efek pada pola nafas. Terletak dari agen yang digunakan, anestesi ringan sering mengakibatkan pola pernafasan tidak teratur. Agen inhalasi umumnya menghasilkan cepat, nafas dangkal, sedangkan nitrous opioid menghasilkan lambat dan nafas dalam. Pengaruh anestesi terhadap respirasi. Yang pertama, obat anestetik dan pelumpuh atau menekan pernapasan. Yang kedua, karakter, kedalaman, dan kecepatan respirasi atau tanda klinik kedalaman anestesi. Yang ketiga, anestetik intravena dan volalit atau menekan nafas dan menurunkan respon terhadap CO2. Yang keempat, induksi anestesi menurunkan fungsional residu volume. Yang terakhir, menggigil. Pasca anestesi akan meningkatkan konsumsi O2. Next. Efek anestesi pada pola respirasi.
Efek anestesi pada pernafasan berkaitan dengan posisi dan bahan anestesinya. Bila posisi pasien terlentang dari posisi berdiri atau duduk, proporsi napas dari rongga torak berkurang dan lebih dominan pernapasan abdomen. Berkaitan dengan bahan yang digunakan, anestesi ringan sering menyebabkan pola napas irregular, paling sering menahan napas. Napas menjadi reguler dengan level anestesi yang lebih dalam. Induksi pada anestesi sering mengaktifkan otot ekspirator pada anestesi yang lebih dalam, aktivitas otot diturunkan. Next. Efek anestesi pada mekanisme pulmonari. Yang pertama pada volume paru-paru dan komplikase. Induksi anestesi menambah penurunan FRC hingga 15% atau sekitar 400 mm pada pasien, melebihi dengan yang terjadi ketika posisi terlentang sekalipun. Yang kedua pada hambatan saluran udara. Penurunan VRC yang berkaitan dengan general anestesi meningkatkan hambatan pada saluran udara. Yang terakhir pada kerja napas. Meningkatnya kerja pernapasan di bawah pengaruh anestesi merupakan sebab kedua terjadinya penurunan pada komplikase paru-paru dan dinding dada, apalagi terhadap hambatan saluran udara. Pengaruh anestesi tentang pengendalian pernapasan. Efek yang paling penting dari semua anestesi umum pada pernapasan adalah kecenderungan untuk mendorong hipoventilasi. Mekanisme ini mungkin ganda depresi sentral dari kompresor dan interkostal eksternal. Biasanya hipoventilasi yang umum sebanding dengan kedalaman anestesi. Respon perifer hipoksemia bahkan lebih sensitif terhadap anestesi dari respon CO2 pusat dan hampir dihapuskan oleh bahan dosis subanestetik dari kebanyakan agen inhalasi dan banyak agen intravena. Next. Pengaruh fisiologi, respirasi, dan sirkulasi terhadap anestesi. Obat-obat anestesi menekan respirasi buruk, potensial diperbaiki dipervisi sebelum anestesi digunakan. Obat-obat yang tidak merangsang sensitivas bronkus, gangguan hemodinamik, perbaiki atau previsi krisis, dan guna obat yang tidak menimbulkan gejala hemodinamik, gangguan respirasi dan sirkulasi. Untuk pemilihan obat anestesi, lihat kontraindikasi. Next. Pengaruh anestesi dalam pertukaran gas. Kelainan pada pertukaran gas pada anestesi umum meliputi dead space, ruang dalam saluran pernafasan, hipoventilasi, dan peningkatan shunting intrapulmonal terhadap peningkatan penyebaran rasio ventilasi atau perfusi. Peningkatan dead space alveolar yang paling sering terlihat selama ventilasi terkontrol, tetapi juga dapat terjadi selama ventilasi spontan. Anestesi umum biasanya meningkatkan venous admixture antara 5% sampai 10%, mungkin sebagai akibat atelektasi dan kolaps saluran napas di daerah dependent dari paru-paru. Agen inhalasi termasuk nitrous oxide juga dapat menambah vasokontraksi paru-paru. Hipoksia dalam dosis tinggi untuk gen volatin, yaitu ED50, adalah sekitar 2 konsentrasi alveolar minimum.
Saya kira lebih dari cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan atau memberikan penjelasannya. Dan saya kira lebih dari cukup dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, kami minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.